Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara sekalian, jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk bisa menghirup udara segar di pagi hari. Dan alhamdulillah kita bisa manfaatkan kesempatan hidup yang Allah berikan kepada kita ini untuk beribadah kepadanya. Pagi ini alhamdulillah kita bersyukur pada Allah bisa hadir di masjid, sholat subuh berjamaah dan melanjutkannya dengan mengaji. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di pagi hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita mulai kajian subuh kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Mohon bacaan Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Ala hadin niyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita masih meneruskan kajian kitab Nashihul Ibad ini dan masih membicarakan makalah ke-8 dari bab Thulathi, dan kita sudah sampai pada bagian yang al-muhlikat, yang merusak. Bagian yang al-muhlikat atau yang merusak ini ada 3 ya. Syukhun syadidun, kikir yang amat sangat. Lalu wahawan muttaba', keinginan yang diperturutkan. Dan yang ketiga wa i'jabul mar'i bi nafsih, yakni takjub atau kagum atau bangga seseorang terhadap dirinya sendiri. Nah yang kedua ya, syukhun syadid dan hawan muttaba' sudah kita bahas. Sekarang kita membahas bagian yang merusak ini. Yang ketiga yaitu i'jabul mar'i bi nafsih, kagum atau heran begitu ya, takjub. Takjubnya seseorang ya, kagumnya seseorang, bangganya seseorang binafsihi, terhadap dirinya sendiri. Nah, apa ini yang dimaksud dengan seseorang yang takjub dengan dirinya sendiri itu, atau kagum terhadap dirinya sendiri ini? Nah, Imam Nawawi memberikan penjelasan yang sangat bagus ini ya. Ai nadhruhu ilaiha, maksud dari mengagumi diri sendiri itu yakni ketika seseorang itu melihat dirinya sendiri ya,
bi'ainil kamal, dengan pandangan yang sempurna. Jadi pokoknya kalau terkait dengan dirinya itu semuanya bagus ya, bahkan sempurna bahkan ya. Ya. Bisa paling ganteng, bisa paling cantik, bisa paling kaya, bisa paling pinter, bisa paling berkuasa, bisa paling baik, bisa paling rajin ibadah. Wes pokoknya yang yang gimana Pak Uzaini? Yang paling-paling lah ya, hebat lah pokoknya dirinya itu paling hebat begitulah ya begitu. Ya. Nah dengan catatan ini ada catatannya ya, ma'anisyani ni'matillahi ta'ala. Jadi ketika melihat dirinya itu hebat tadi itu, gantengnya, cantiknya, kayanya, ya, apalagi ya, pinternya, kuasanya, ya, pengaruhnya, ya, kerajinan ibadahnya, ya, bagusnya suaranya, ya, ya semualah ya, itu ma'an nisyani ni'matillahi ta'ala, dengan melupakan bahwa itu semua itu nikmat Allah. Ya. Lalu catatan yang kedua, wa ma'al amni min zawaliha, dan orang itu merasa aman dari hilangnya nikmat itu. Jadi rumangsane ini nak ganteng yang ganteng terus, hebat terus begitu. Nak cantik ya cantik terus itu paling hebat. Dewe cantiknya gitu ya. Kalau pinter tuh rumangsane ya pinter dewe, terus pinter ini rumangsane ora iso ilang. Ya. Ya. Jadi seperti itu. Ya. Jadi yang pertama tadi itu tidak merasa bahwa itu semua nikmat dari Allah. Rumangsane iki ganteng ya ganteng karepe dhewe, rumangsane ayu ayu karepe dhewe, rumangsane pinter karepe dhewe, rumangsane kuwasa ya kuwasa karepe dhewe gitu ya. Ya. Padahal itu semua merupakan nikmat dari Allah ya. Tidak ada satupun yang ada pada diri kita itu yang tidak merupakan nikmat dari Allah ya. Wong kita seperti ini pemberian Allah ya. Duwe ilmu ya sing ngeki Gusti Allah, punya kuasa yang beri kuasa ya Allah. Ya. Nah ini enggak, ini orang yang takjub terhadap dirinya sendiri, itu ujub, itu lupa itu kalau itu merupakan nikmat Allah. Ya. Lalu merasa aman ya. Merasa aman terhadap hilangnya nikmat itu. Padahal nikmat itu bisa aja hilang. Wong orang itu gantengnya kayak apa itu kalau misalnya lalu dilalahnya itu naik motor jatuh ya. Kemudian yang jatuh itu mukanya dulu misalnya. Kira-kira kan wes serak karu-karuan tuh babak bundas itu. Ya. Kira-kira kan ya wajahnya apa masih ganteng lagi enggak toh ya. Ten brecol nak karu-karuan mesti ya. Cantik pun juga begitu kan ya, bisa hilang. Kekayaan pun juga begitu ya. Jadi rumangsane iki kekayaan itu tidak bisa hilang. Padahal kalau Allah menghendaki kekayaan itu loh mbok, seberapapun itu kalau dikehendaki Allah hilang seketika kok. Ya. Kebakaran, kena banjir, kena tsunami hilang itu. Ditipu orang ya, hilang itu. Ya.
Kuasa pun juga begitu ya. Jadi bisa hilang apapun ya yang namanya kenikmatan yang Allah berikan itu sewaktu-waktu bisa Allah cabut itu, bisa hilang itu. Lah orang yang tadi itu ujub tadi itu yang ya. Jadi yang ujub terhadap dirinya sendiri itu, yang merasa bangga dengan dirinya sendiri itu, merasa kagum dengan dirinya sendiri itu lupa itu kalau seakan-akan nikmat yang ada pada dirinya itu yang dirasakan hebat itu kemudian tidak bisa hilang. Rumangsane dia itu hebat terus begitu. Nah ini ya. Jadi luar biasa ini penjelasan Imam Nawawi terkait dengan apa yang disebut dengan i'jabul mar'i bi nafsihi ini. Ya. Jadi kalau itu kita definisikan begitu, kira-kira yang namanya ujub itu ya berarti memandang diri sendiri sempurna ya, sehingga dia kagum dengan dirinya sendiri itu dengan melupakan bahwa itu semua merupakan nikmat Allah, rumangsane itu karepe dhewe ya, dan juga merasa aman dari kemungkinan hilangnya nikmat itu, rumangsane itu nikmat itu terus ada pada dirinya sendiri itu ya, tidak bisa hilang ya. Itu yang namanya ujub ya. Nah ujub ini seringkali dikaitkan ya atau disamakan dengan kibir. Kibir itu merasa besar ya, takabur itu ya. Jadi ujub dan kibir itu sering dipertautkan, tapi sebenarnya ada perbedaannya ya. Perbedaannya itu kalau ujub itu lebih kepada diri sendiri ya. Jadi hanya terkait dengan dirinya tadi itu, merasa kagum terhadap diri sendiri tadi itu. Nah kalau kibir, takabur ya, itu sebagaimana yang pernah definisikan sendiri oleh Nabi kita Muhammad SAW, itu tidak sekedar merasa hebat ya, tidak sekedar merasa bangga dengan dirinya sendiri, tetapi kemudian sampai dengan level merendahkan orang lain ya, menganggap remeh orang lain ya, itu kibir. Jadi berarti lebih tinggi mana ya, lebih tinggi kibir ya. Jadi boleh dikatakan yang namanya ujub ini merupakan tangga menuju kibir ya. Jadi ujub ini merupakan tangga menuju takabur ya. Jadi biasanya orang yang merendahkan orang lain itu ya didahului dengan perasaan dirinya lebih hebat, dirinya lebih sempurna dibandingkan dengan orang lain itu ya. Nabi kita Muhammad SAW ya terkait dengan kibir itu kan pernah menyampaikan begini ya, dalam salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqal dzarratin min kibrin ya, tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya itu ada satu biji sawi pun, seberat biji sawi pun ya, perasaan kibir itu, perasaan takabur itu ya. Para sahabat yang mendengar pernyataan Nabi itu lalu kaget dan khawatir jangan-jangan dirinya juga termasuk kibir, lalu bertanya ya, atau kemudian memberikan komentar kepada Nabi ya, loh Nabi, annar rajula yuhibbu ayyakuna thawbuhu hasanan ya, wa na'aduhu hasanatan ya. Nabi lah, bagaimana itu kalau begitu dengan seseorang yang orang itu kan biasa ya kepingin bajunya bagus, ya, sandalnya bagus ya. Ya kalau yang disebut baju dan sandal itu contoh saja ya, bisa saja ya rumahnya bagus, mobilnya bagus ya. Apa itu lalu kemudian juga termasuk kibir?
Kata Nabi, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah itu menyukai keindahan. Jadi kalau kamu kepingin yang indah-indah itu tidak apa-apa itu. Itu berarti kamu mencontoh sifat Allah itu. Kepingin baju bagus boleh. Kepingin sarung bagus ya boleh. Kepingin karpet bagus boleh. Kepingin HP bagus boleh. Wong Allah itu memang maha indah dan Allah itu mencintai keindahan. Nah lalu Nabi kemudian memberikan batasan itu yang disebut dengan kibir itu apa? Al-kibru batrul haqqi wa ghamtun nas. Ya, itu definisi kibir menurut Nabi. Yang disebut dengan kibir atau sombong. Kibir itu kalau dalam bahasa kita sombong. Kalau ujub tadi dalam bahasa kita mengagumi diri atau bangga terhadap diri sendiri. Ya. Ya, jadi kalau kibir itu sombong. Ya, orang yang sombong, orang yang takabur itu adalah orang yang sampai pada level batrul haqqi, menolak kebenaran. Jadi meskipun pakaiannya jelek, ya, sandalnya jelek, mobilnya jelek, tapi kalau ada kebenaran menolak itu masuk kibir itu. Nah lalu yang kedua wahum tunas, itu merendahkan manusia. Ya. Jadi tidak boleh itu menolak kebenaran dan merendahkan manusia itu yang dimaksud dengan kibir itu. Dan sebagaimana kita tahu saya kira yang namanya takabur, kibir itu termasuk dosa besar itu. Karena apa? Karena memang kibir itu dilarang karena apa ya? Karena itu boleh dikatakan menempatkan diri pada tempat yang dilarang oleh Allah ya. Karena apa? Karena yang boleh kibir, yang boleh sombong itu hanya Allah saja. Selain Allah tidak boleh itu, yang namanya takabur itu, merasa besar itu tidak boleh. Ya. Dalam satu hadis yang lain, dalam hadis qudsi ya ini dari Abu Dawud ya. Nabi pernah berkata, al-kibriya uridai wal 'azamatu izari. Ya. Ya. Yang namanya yang namanya kibir itu ya itu memang pakaiannya Allah itu ya. Wal 'azamatu izari, dan keagungan itu memang selendangnya Allah itu ya. Jadi kainnya Allah ya. Nah, itu sarungnya Allah ya. Nah, itu ya. Jadi ya intinya itu hanya Allah yang berhak memakai lah ya. Allah yang boleh agung dan boleh merasa besar tadi. Dan memang tidak hanya merasa, Allah memang betul-betul besar. Allahu Akbar memang. Allah maha besar ya. Itu ya. Hadis ini masih diteruskan, faman naza'ani wahidan minhuma ya qadhaftuhu finnar. Masya Allah ini. Barang siapa kok ada orang yang bersaing denganku ya, turut memiliki sifat kibir dan azamah tadi itu oleh Allah, Masya Allah itu, sungguh aku akan lemparkan dia ke neraka. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Jadi makanya tadi itu tidak akan masuk surga tadi orang yang punya sifat kibir itu. Nah sekali lagi ya, ujub itu tidak sampai ke situ. Ujub itu masih di bawah kibir ya. Tapi itu tangga menuju kibir. Karena apa? Ya tadi itu orang itu biasanya kalau merendahkan orang lain, ya, itu biasanya didahului dengan merasa diri hebat dulu itu. Ya. Merasa dirinya hebat baru kemudian meremehkan orang lain, merendahkan orang lain itu. Orang lain itu apa ya? Ya, jadi begitulah kira-kira. Jadi ya akulah begitu kira-kira ya, begitu. Ya. Jadi makanya yang namanya ujub ini juga dosa.
tidak boleh ya. Dan dalam hadis Nabi ini termasuk hal yang merusak, kibir, ujub itu. Ya. Nah, yang menarik itu ya di dalam Al-Quran itu ya kata ujub ini ya, ini secara eksplisit digunakan oleh Allah terkait dengan peristiwa perang Hunain. Ya. Peristiwa perang Hunain. Ya. Jadi dalam surat At-Taubah ayat 25 sampai dengan 27 ya. Surat At-Taubah ayat 25 sampai dengan 27 itu Allah dengan sangat jelas menggambarkan tentang keadaan perang Hunain itu ya. Jadi perang Hunain itu adalah perang ketika sudah masa penaklukan Mekah ya. Jadi waktu itu Nabi dengan pasukannya yang berjumlah 10.000 itu melakukan penaklukan Mekah itu, peristiwa Fathu Mekah itu ya, pembukaan kota Mekah itu yang semula ditinggalkan Nabi, lalu Nabi kemudian pulang kembali ke Mekah dan tidak ada perlawanan sedikit pun dari kaum Quraisy itu ya. Lalu kemudian yang namanya Nabi dengan pasukannya itu ketika pulang kembali ke Madinah, nah ini kemudian lalu mengalami peristiwa perang Hunain ini karena ada satu suku yang bukan suku Quraisy ya, suku yang lain ya, suku Badui itu ya, itu ingin melawan Nabi begitu, lalu kemudian Nabi menyiapkan juga perang. Nah, ketika perang melawan Hunain itu pasukannya malah bertambah, dari yang semula 10.000 masih ditambah dengan 2.000 orang lagi ya. Sehingga ada sekitar 12.000 ya. Ditambahnya itu dari orang-orang yang baru masuk Islam ketika Mekah ditaklukkan itu ya. Menghadapi kaum musyrik Badui dari suku Hawazin kalau tidak salah itu ya. Itu terjadilah perang Hunain itu. Ya. Nah, ketika perang dalam keadaan pasukan yang besar seperti itu, lalu di antara para sahabat itu ada yang merasa ujub ya. Jadi yang namanya ujub ini juga bisa terjadi pada siapa saja sebenarnya ya. Terjadi pada sahabat ya. Sehingga kemudian lalu ada yang mengatakan begini kira-kira itu. Wah, itu hanya mendeskripsikan saja itu, tidak ada niat sombong, tidak ada ya. Wah, pasukan kita ini banyak sekali ya, 12.000 orang ini ya. Ini wah luar biasa ini, tidak mungkin lah bisa sampai kalah begitu. Begitu kira-kira itu. Ya. Nah, lalu ternyata kemudian ketika dalam perjalanan sudah dihadang di tempat-tempat yang strategis menurut musuh ya. Lalu sampai kemudian memang pasukan Islam itu kocar-kacir itu, sampai mundur ke belakang ya. Dan sampai banyak yang terbunuh ya. Sampai kemudian saking kocar-kacirnya itu Nabi sampai kemudian ya berteriak-teriak ya, dibantu oleh sahabat yang lain, pamannya Abbas yang suaranya keras ya, itu untuk menenangkan pasukan itu sehingga kemudian bisa tenang kembali, dan baru Allah setelah itu menurunkan pertolongan ya, yang semula dalam posisi sudah terdesak dan bahkan sudah kalah di awal itu kemudian berbalik menang kembali ya. Nah, itu diabadikan itu di dalam surat At-Taubah ayat
25 sampai dengan 26 ya. Saya bacakan ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad nasarakumullahu fi mawatin katsirah wa yauma hunainin idz a'jabatkum kathratukum falam tughni 'ankum syai'aw wa daqat 'alaikumul ardu bima rahubat thumma wallaytum mudbirin. Sesungguhnya Allah telah menolong kamu hai para mukminin di medan peperangan yang banyak. Jadi sebelum perang Hunain itu kan banyak sekali peperangan itu dan selalu menang. Umat Islam itu tidak pernah kalah kecuali hanya dalam perang Uhud itu saja ya. Dalam sejarah peperangan Nabi itu ya. Ya. Dan ingatlah peperangan Hunain ya. Jadi eksplisit disebutkan di sini ya, peperangan Hunain itu di dalam surat At-Taubah ayat 25-27 itu. 26 ya. Bisa juga sampai dengan 27 ya. Di waktu kamu congkak karena banyaknya jumlahmu. Ya, jadi sebenarnya belum sampai congkak lah ya. Jadi ini diterjemahkan dengan congkak malah di sini ya. Jadi sebenarnya hanya kagum aja, jadi heran, bangga ya, bangga. Kalau congkak itu kan lebih ke arah sombong ya, congkak itu ya. Tapi ini hanya kagum saja, ajib, takjub, heran. Ya. Ya. Maka jumlah yang banyak itu tidak memberi manfaat kepadamu sedikit pun. Dan bumi yang luas itu telah terasa sempit olehmu. Ya karena tadi dikepung oleh musuh tadi. Kemudian kamu lari ke belakang dengan bercerai-berai. Ya. Ya, tadi yang sudah saya ceritakan di awal tadi itu. Ini Al-Qur'annya mengatakan seperti ini. Tadi saya menceritakan sejarahnya secara sekilas ya. Thumma anzalallahu sakinatahu ala rasulihi wa ala al-mu'minina wa anzala junudan lam taruha wa 'adzaba alladziina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin. Ya. Kemudian Allah menurunkan ketenangan pada Rasulnya dan kepada orang-orang yang beriman. Jadi setelah Rasulullah dengan sahabat-sahabat lain itu berusaha untuk menenangkan para pasukan itu yang semula sudah lari tunggang-langgang bercerai-berai itu dengan dikuatkan oleh Nabi ya. Alhamdulillah Allah menurunkan as-sakinah, ketenangan ya. Jadi yang semula ada perasaan takut, yang semula sudah bercerai-berai itu bisa kumpul kembali, bisa berani kembali menghadapi musuh. Dan yang lebih penting lagi ini ya. Wa anzala junudan lam tarauha. Lalu Allah menurunkan bala tentara yang kamu tidak melihatnya ya, para malaikat itu ya. Ya, dan Allah menimpakan bencana kepada orang-orang kafir. Wa 'adzabal ladzina kafaru wa dzalika jazaa'ul kafirin, dan demikianlah balasan Allah terhadap orang-orang yang kafir. Ya, jadi sekali lagi ya, Masya Allah ya, dalam sejarah ketika pasukan Islam itu ada perasaan ujub saja itu, lalu kemudian tadi itu ya, jadi mengakibatkan kekalahan dalam peperangan, meskipun itu di awal ya, yang kemudian di bagian babak akhirnya itu Allah memberikan as-sakinah dan kemudian menurunkan bala tentara yang tidak dilihat oleh manusia itu. Jadi sekali lagi Masya Allah ya, jadi ujub ini bahaya dan bisa merusak aman ya. Nah apa saja itu yang bisa membawa ujub? Ya banyak sekali, tadi sudah saya singgung ya. Kecantikan, kegantengan, itu bisa itu membawa ujub itu ya. Bangga dengan diri sendiri itu. Ya, merasa wah aku pancen paling gandeng dewi, aku paling ayu dewi, itu sangat bisa terjadi itu ujub itu ya. Masya Allah. Ya. Itulah makanya lalu kalau kemudian kita sampai diajarkan Nabi kalau berdoa itu ketika bercermin itu berdoa ya. Jadi kalau bercermin itu dengan berdoa itu insya Allah ya tidak akan lalu kemudian merasa ganteng sendiri tadi itu ya. Karena apa? Ketika doa bercermin itu justru malahan doanya ya memang ya intinya syukur ya. Jadi kalau tadi kan ujub itu kan tidak syukur, tidak ingat nikmat. Nah justru kita ketika merasa ganteng sekalipun itu harus segera syukur ya.
Makanya doa bercermin itu apa? Allahumma kama hassanta khalqi, ya Allah, ya, Engkau itu telah membaguskan rupaku ya Allah. Dan sebagaimana Engkau telah membaguskan rupaku ini, maka baguskanlah akhlakku. Loh. Lah kalau masuk minta dibaguskan akhlak kok mau ujub itu bagaimana? Kan tidak mungkin. Ya. Oh jadi luar biasa itu ya. Doa bercermin itu bisa menangkal sifat ujub terhadap kita itu ya. Terhadap diri sendiri itu ya. Masya Allah itu ya. Jadi kecantikan, kegantengan bisa menimbulkan ujub. Harta, ya, kekayaan, bisa menimbulkan ujub. Ini memang hal-hal yang bisa menimbulkan ujub, bisa menimbulkan orang takabur. Ya, kalau sudah kaya itu, wah rumangsane ya kaya sendiri, paling sugih dewi begitu. Ya. Ya. Kekuasaan, ya sama, ya, bisa menimbulkan ujub itu, menimbulkan keheranan, kebanggaan terhadap diri sendiri. Termasuk ilmu, ya, merasa paling pinter ya. Lalu kemudian dia merasa benar sendiri kan akhirnya ya. Wah yang kayak opo iki ya. Bocah lagi ndek wingi ya misalnya begitu ya. Jadi bisa muncul sifat ujub itu ya. Bahkan malah tadi itu sampai level sombong malahan. Jadi sekali lagi kecantikan, harta, kekuasaan, ilmu ini dan yang lain-lain itu tidak hanya bisa menimbulkan sifat ujub, tapi gilirannya juga bisa menimbulkan sifat sombong. Karena memang antara ujub dan sombong itu ya tinggal setapak lagi begitu saja. Ya. Tinggal setapak. Jadi memang dasarnya ya ujub itu memang. Ya. Ya. Nah makanya ya kita harus sadar betul berarti ya. Harus sadar betul karena memang termasuk ibadah ya. Ya, ahli ibadah itu pun juga bisa ujub. Ya. Ya. Kalau tidak salah itu ada ya seorang ulama yang menyatakan saya itu tidak khawatir dengan kalian terkait dengan orang-orang yang sholat ya bahkan, kecuali khawatir akan sifat kemudian bisa ujub itu. Ada yang mengatakan begitu. Ibnu Mubarak kalau tidak salah itu yang mengatakan seperti itu. Ya. Nah, itu kan berarti yang namanya ibadah sekalipun bisa menimbulkan ujub, bisa menimbulkan takabur. Merasa paling ahli ibadah sendiri. Ya. Nah, itu. Nah, lalu bagaimana itu untuk meminimalisir supaya ujub itu tidak muncul itu ya. Untuk menghilangkan sifat ujub itu. Ya. Karena memang ujub itu dilarang oleh Allah. Merasa baik itu dilarang oleh Allah. Merasa hebat itu dilarang oleh Allah. Merasa suci itu dilarang oleh Allah memang. Ya. Jadi dalam surat dalam surat An-Najm kalau tidak salah ya, ayat 32 itu Allah dengan sangat tegas itu menyatakan fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian itu merasa diri suci, merasa diri hebat, merasa diri baik. Jangan. Ya. Jangan. Ya. Ya. Artinya apa? Berarti kita diminta untuk tawadhu. Tawadhu untuk merasa kurang. Ya. Merasa kurang kita itu. Nah, itu saya kira resep yang pertama itu ya. Jadi merasa kurang itu. Ya. Dan resep ini pun juga sejalan tadi dengan definisi tadi Imam Nawawi tadi itu. Jadi yang pertama orang yang ujub itu kan orang yang memandang dirinya dengan sempurna, baik, hebat, suci. Ya. Nah makanya resepnya untuk mengurangi itu ya dengan tawadhu, merasa kurang, merasa rendah. Ya. Ya. Jadi kalau dipuji orang sekalipun jangan diterima pujian itu. Wah, ya Allah Bapak itu kok kaya sekali Anda. Yes, ini hanya ya amanah kecil yang diberikan kepada saya. Itu kan ya selesai kan ya, harus bisa menikmati seperti itu. Wah, Mbak jenengan wah cantik sekali ya. Ya alhamdulillah ya. Langsung sadar itu ya, udah ini
tidak seberapa lah, ini hanya ya beginilah yang Allah berikan kepada saya. Ya. Selesai. Wah, Bapak kok pinter sekali ya, alim sekali, wah luar biasa ya. Ya. Lalu kemudian langsung sadar bahwa kita lemah ya. Enggak sepinter yang Bapak bayangkan. Begitu. Masih ada yang kurang. Ya. Dulu kalau zaman saya masih remaja itu ya, ketika ada sandiwara apa itu namanya itu Brahma Kumbara ya di radio itu ya. Yang seusia dengan saya siapa ya? Tapi ngerti semua lah ya Brahma Kumbara Pak ya. Dulu kayaknya terkenal itu, kok orang tua juga senang, remaja senang, anak-anak ya senang gitu ya. Sandiwara Brahma Kumbara itu. Itu saya masih ingat itu ungkapan Brahma Kumbara itu. Di atas langit masih ada langit. Masih ingat ya Pak ya? Oh itu kan luar biasa itu. Kalau kita ingat itu ya, kalimat itu ya, frasa itu, insya Allah mudah-mudahan ya tidak menjadikan kita ujub itu. Di atas langit masih ada langit. Kalau Al-Quran juga ada, ya, malah ya pasti dulu ada Al-Quran dibandingkan dengan Brahma Kumbara ya. Al-Quran mengatakan wa fauqa kulli dzi ilmin alim. Ya. Di atas orang yang berilmu itu masih ada orang yang lebih berilmu lagi. Di atas orang yang kaya masih ada yang lebih kaya lagi. Di atas yang ganteng masih ada yang ganteng lagi. Ya. Nah kalau kita mau tadi itu ya, tawadhu seperti itu, merendahkan diri itu ya, merendahkan hati ya, bukan merendahkan diri ya, bukan rendah diri dengan rendah hati itu lain, beda ya. Dulu sudah pernah kita bahas itu, apa bedanya rendah diri dengan rendah hati itu? Merendahkan hati ya, tawadhu itu merendah hati, bukan rendah diri ya. Itu insya Allah mudah-mudahan tidak ujub ya. Setidaknya meminimalisir ya. Lalu yang kedua ya, tadi kan Imam Nawawi mendefinisikan ma'anisyani ni'matillahi ta'ala. Jadi orang yang ujub itu tidak sadar kalau kehebatan-kehebatan yang ada pada dirinya itu merupakan nikmat dari Allah, lupa dia. Nah oleh karena itu ya, untuk supaya terhindar dari ujub ya, selalu ingat itu bahwa semua apa yang pada kita itu nikmat Allah. Ya. Punya ilmu, alhamdulillah ya Allah saya diberi ilmu. Dan memang subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kita punyai sama sekali ilmu itu kecuali ilmu yang Allah berikan kepada kita. Diberi rezeki banyak, alhamdulillah ya Allah, ini rezeki dari Allah ya. Alhamdulillah. Kalau orang itu insya Allah dengan menyebut nama Allah, ingat betul bahwa itu semua nikmat Allah, tidak akan ujub. Kalau dia ujub berarti lupa itu kalau itu merupakan nikmat Allah. Rumah sana itu nikmat itu datang dengan sendirinya. Rumah sana dia sendiri yang mendapatkan nikmat itu. Ya. Kalau diberi kekuasaan, alhamdulillah ya, ini titipan Allah. Ya. Insya Allah tidak akan ujub. Jadi Masya Allah ya, definisi Imam Nawawi tadi itu luar biasa ya. Sekaligus itu bisa menjadi resep, poin-poin itu bisa menjadi resep dalam rangka menangkal ujub tadi itu ya. Nah yang terakhir adalah sadar akan kemungkinan hilangnya nikmat itu ya. Jadi kalau orang itu akan sadar akan kemungkinan hilangnya nikmat itu ya tidak mungkin mau ujub. Apanya yang diujubkan itu, apanya yang dibangga-banggakan. Wong ganteng ya seketika bisa hilang, cantik seketika bisa hilang, harta seketika bisa hilang, kekuasaan seketika bisa hilang. Ya. Ilmu pun juga seketika bisa hilang. Loh, kalau Allah itu misalnya mau orang pinternya kayak apa itu ya digeser sarafis sidik wis lupa semua. Ya. Dulu tuh pernah ada kasus itu ya di Jogja itu, salah seorang dosen yang kemudian
mengajukan guru besar, profesor, ya. Profesornya turun, belum sempat dikukuhkan, ya. Ini sakit, hilang ingatan. Ya. Lah kok profesor sekalipun kan ya. Jadi bodoh, tidak ngerti apa-apa, dengan orang lain aja sudah lupa. Sopo yo yo. Nggak ngerti ya. Gimana ya? Kalau Allah menghendaki itu seketika hilang kok, pinteran kayak apa? Allah sidik wis apa ya. Nah, saya kira resep-resep itu luar biasa ya. Jadi ini resep ini saya ambilkan dari ini ya, definisi dari Imam Nawawi ini ya. Ya. Jadi definisi Imam Nawawi tentang i'jabul mar'i bi nafsih ini ya sekaligus bisa menjadi resep ya di dalam menangkal ujub itu ya. Nah, mudah-mudahan kita semua ini terhindarkan lah ya dari sifat ujub itu, dari sifat bangga diri, dari sifat kagum terhadap diri sendiri itu. Dan kalau toh misalnya kok yang namanya orang itu ya memang bisa kepleset ya, bisa suatu ketika itu tidak mungkin kalau orang kok kemudian terhindar sama sekali ya, tidak mungkin ya. Namanya orang itu ya bisa saja suatu ketika terkena ya sifat itu ya, segera sadar, langsung istighfar ya. Istighfar, astagfirullahaladzim, tadi kok saya merasa begitu ya, astagfirullahaladzim, segera ya. Makanya kemudian ayat yang tadi itu juga diikuti dengan Allah kemudian akan mengampunkan dosa-dosa siapa yang dikehendaki ya. Jadi kalau kita mau beristighfar, mau mohon ampun kepada Allah, mudah-mudahan kalau ada kesalahan kita itu diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Ujub saja sudah tidak boleh, apalagi takabur ya. Jadi sekali lagi, ujub saja sudah tidak boleh, apalagi takabur ya. Nah, ini tipis batasnya, jadi hanya sekedar ya, makanya sering dikaitkan itu ujub takabur itu sering dikaitkan ya. Bahkan sering dipersamakan, tapi ada bedanya ya sedikit. Tadi itu ujub merupakan tangga menuju takabur. Karena ujub itu belum terkait dengan orang lain, baru inward ya, jadi memandang ke dalam ya, jadi tidak sampai kemudian terkait dengan orang lain, meremehkan tadi enggak ya. Ini Masya Allah ya. Sekali lagi kita mohon kepada Allah ya, mudah-mudahan dihindarkan dari sifat ujub ini, dan kalau seandainya kita pernah ujub, mudah-mudahan diampunkan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mari kita akhiri kajian kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.